Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Rodia. Saya adalah guru BK kalian di kelas 11 MIPA 1 sampai dengan MIPA 6. Insya Allah selama 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama menggali dan memahami apa itu bimbingan dan konseling. Baik, untuk awalan sebenarnya materinya ada di LKSBK yang ada di koperasi. Boleh kalau kalian sudah ada kesempatan dan rezekinya untuk mengambil bukunya di koperasi ya. Sebagai awalan saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman diri sendiri. Ya. Saya ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami tentang diri masing-masing? Ataukah kalian sama sekali belum mengenal siapa diri saya? Atau dalam bahasa psikologi sering dikatakan who am I? Siapa saya? Nah, di sini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk memahami diri sendiri. Kita harus paham yang pertama tentang sifat-sifat diri. Sifat saya itu seperti apa? Ini menyangkut karakter, watak, dan kepribadian kita. Kemudian yang kedua, kita memahami tentang minat atau kecenderungan kita terhadap masa depan. Apa sih keinginan saya di masa depan? Kemudian yang ketiga, untuk memahami diri sendiri kita harus mengenal bakat atau potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, bakat ini akan kita ketahui dengan dibantu alat tes seperti yang sudah kalian ikuti waktu kelas 10. Di sana boleh dibuka lagi hasil psikotesnya. Apa sih bakat yang saya miliki dalam diri saya? Kemudian yang keempat, biar kita paham terhadap diri adalah dengan mengenal cita-cita. Apa cita-cita kamu? Saya yakin di sini sebagian besar sudah memahami cita-cita saya setelah lulus SMA mau kemana ya. Kemudian yang kelima, sikap terhadap karir. Artinya impian kalian ketika nanti setelah lulus SMA, kuliah, dan kalian menginginkan karir, memimpikan karir seperti apa. Itu 5 hal yang bisa membantu memahami tentang diri sendiri. Kemudian juga ada beberapa aspek yang perlu kalian ketahui, seperti apa sih kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian apa yang kita senangi dan tidak senangi, apa yang menjadi kebutuhan pokok diri kita, harapan-harapan di masa depan, kemudian apa yang paling penting dalam hidup kita, kemudian cara hidup atau hidup yang seperti apa sih yang kita inginkan. Baik, untuk lebih mereview lagi tentang pemahaman diri, tadi saya ulangi ya, yaitu yang pertama kita harus mengenal sifat diri, minat atau keinginan, bakat, cita-cita, dan sikap terhadap karir di masa depan. Kita ulas yang pertama tentang sifat diri atau watak atau kepribadian ya. Menurut Alford, kepribadian adalah satu dan sama akan tetapi bisa berbeda bila dipandang dari segi yang lainnya. Kalau kita hendak mengenakan norma atau mengadakan penilaian, maka lebih tepat digunakan istilah watak ya dibanding kepribadian. Di sana ada watak watak baik, watak kurang baik gitu ya. Kemudian yang kedua tentang minat. Minat ini sebetulnya
bisa jadi belum ada dalam diri kita, tapi kita menginginkan hal itu. Contoh, kamu tidak punya bakat dalam hal medis atau kesehatan, tapi kamu punya interest atau kecenderungan, kesenangan ingin menjadi seorang dokter atau perawat. Nah, tapi kamu hanya berminat saja. Apakah itu boleh? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua tentang bakat. Bakat itu sesuatu yang hanya memerlukan sedikit latihan karena kamu sudah punya potensi dalam diri. Contoh, kamu punya bakat dalam clerical atau hitungan. Kamu itu cepat kalau dalam berhitung. Jadi tinggal latihan, memoles latihan sedikit saja karena kamu sudah ada bakat di situ, maka potensi kamu akan berkembang. Ada yang dinamakan bakat terpendam. Apa sih maksudnya bakat terpendam? Bakat terpendam itu artinya kamu punya potensi, tapi kamu tidak bisa mengembangkan potensi itu. Contoh, orang punya potensi dia dalam hal menari. Dia bisa kalau menari, tapi karena dia tidak disalurkan lewat sanggar atau kemudian tidak ada ekskul tari dan lain sebagainya, akhirnya dia punya bakat. Ketika dia mendengar suara tarian dia tertarik, tapi dia sebenarnya tidak bisa menari. Nah, itu yang dinamakan dengan bakat terpendam. Jadi bakat tidak didukung dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi sebaiknya bakat itu didukung dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, cita-cita atau keinginan. Cita-cita merupakan tujuan yang ingin dicapai atau diraih di kehidupan mendatang. Kalau lihat anak kecil, apa cita-cita kamu? Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pilot. Artinya di kehidupan yang akan datang, dia menginginkan menjadi seorang pilot, ya. Ada yang bercita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Artinya dia sampai di masa dewasa dan sampai tuanya dia ingin mengabdikan dirinya menjadi seorang guru, ya. Kemudian itu dulu cukup untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti tugas akan saya share. Silakan kalian bikin video yang menceritakan tentang diri kalian, dari mulai watak, ya, watak saya seperti apa, kemudian minat atau keinginan kalian di masa depan itu apa, bakat yang dimiliki itu apa, kemudian cita-citanya seperti apa, dan karir yang diimpikan di masa mendatang itu apa sih, gitu ya. Jangan ragu, salah itu adalah hal biasa dalam belajar. Yang penting kalian optimis, pede bahwa kalian siap untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sukses untuk anak-anakku semuanya. Sampai ketemu lagi di pekan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.